Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Laboratorium Statistik Industri. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul 4 yaitu analisis regresi dan korelasi. Jadi apa itu analisis regresi? Jadi analisis regresi adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan penggunaan variabel bebasnya. Jadi kegunaannya itu ada tiga. Yang pertama, untuk menentukan hubungan linear antara variabel bebas yang biasa disebut X dengan sebuah variabel terikat yang disebut Y. Lalu, yang kedua dapat mengukur seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Lalu yang terakhir dapat digunakan untuk melakukan prediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Nah, variabel lain itu tuh bisa satu variabel bebas atau beberapa variabel bebas. Lalu di sini regresi itu dibagi jadi dua. Ada regresi linear sederhana yang merupakan pemodelan regresi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Rumusnya ada Y sama dengan A plus BX. Lalu untuk regresi linear berganda itu pengembangan dari model regresi linear sederhana. Jadi pada regresi linear berganda itu jumlah variabel bebasnya itu lebih dari satu dan satu variabel terikat. Jadi Y-nya tetap, jadi Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 dan seterusnya hingga variabel bebas yang kalian pakai. Lalu di sini ada asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji normalitas, suatu metode yang digunakan dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat alfa yang digunakan. Lalu ada uji multikolinearitas, salah satu metode yang digunakan dengan melihat nilai VIF, variance inflation factor, dan tolerance. Lalu ada uji heteroskedastisitas, yaitu metode uji Glatzer yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Lalu di sini ada analisis korelasi yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel dan keeratan hubungannya. Nah, korelasi itu merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar variabel yang diteliti. Arah hubungan antar variabel juga dapat bernilai positif dan negatif serta nol apabila tidak memiliki hubungan sama sekali. Lalu di sini ada beberapa jenis korelasi. Yang pertama ada korelasi positif, yaitu hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penambahan nilai pada variabel lainnya ataupun sebaliknya. Jadi kalau misal semakin kecil nilai suatu variabel itu, nah nilai variabel lainnya itu bakal ikut turun, begitupun sebaliknya. Nah, kalau di korelasi negatif itu hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penurunan nilai dari variabel lainnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kayak bertentangan. Jadi seperti semakin kecil nilai suatu variabel, berarti semakin besar nilai variabel lainnya. Begitupun sebaliknya. Lalu di sini ada korelasi sempurna. Itu biasanya terjadi apabila kenaikan atau penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Jadi kalau digambarin tuh pakai diagram titik itu titiknya itu bakal berderet membentuk satu garis lurus dengan hampir tidak ada pencaran. Rumus korelasi sendiri yaitu seperti yang ada di sini. R sama dengan N sigma XI min dalam kurung sigma XI dikali dalam kurung sigma YI dibagi akar dari N sigma XI2 min dalam kurung sigma XI kuadrat lalu dikalikan dengan N sigma YI2 dikurangi sigma YI kuadrat. Sekian untuk penjelasan materi modul 4. Selanjutnya kita akan melakukan running software dengan menggunakan soal praktikum dari modul. Jadi di sini terdapat soal praktikum yaitu PT Adring merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi teh hijau. Saat ini PT Adring memiliki permasalahan tentang tingkat produksi teh hijau yang tidak menentu. Oleh karena itu, PT Adring ingin melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut dengan menganalisis variabel jumlah permintaan. Untuk membantu menyelesaikan studi kasus tersebut dapat menggunakan analisis korelasi dan juga analisis regresi. Jadi di sini ada 30 data dari
PTR Green. Di sini ada variabel bebas yaitu jumlah permintaan dan variabel terikatnya itu tingkat produksi teh hijau. Nah, dari sini nanti kalian kopas ke SPSS akan menghasilkan seperti ini. Lalu kita ke variabel view. Nah, di sini kita bisa mengganti variabel di variabel 2 ini dan variabel 3. Nah, di sini akan kita ganti data yang pertama adalah jumlah permintaan. Jadi kita akan mengetik jumlah permintaan. Untuk di sini tidak bisa menggunakan spasi, jadi harus kalau menggunakan spasi nanti akan terjadi error seperti ini. Nah, variable name contains an illegal character. Jadi kalau mau menulis spasi kita harus menggunakan garis bawah. Lalu yang di sini ada tingkat produksi. Untuk desimalnya kita ganti menjadi 0. Lalu baru di labelnya ini kita bisa menggunakan spasi. Lalu jika sudah kita akan melihat ke data view. Jadi setelah di data view ini kita bisa melihat sudah berubah untuk namanya menjadi seperti ini. Lalu di sini kita akan melakukan analisis korelasi terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan mencet analyze, lalu kita ke correlate, lalu ke bivariate. Nah, untuk variabel yang dimasukkan yaitu jumlah permintaan dan tingkat produksinya. Jadi dua-duanya dimasukkan. Lalu untuk correlation coefficient-nya kita pakai yang Pearson, kita centang, tetap kita centang. Lalu test of significance-nya kita pakai yang total. Lalu yang flex significant correlation-nya juga kita centang juga. Lalu setelah ini kita klik OK dan akan keluar hasil dari correlation sendiri. Jadi dari output ini kita menerima adanya nilai Pearson correlation atau nilai korelasinya, lalu sig to tail atau p-value, dan n yaitu jumlah datanya. Nah, jadi untuk analisisnya di sini Pearson correlation-nya itu ada 0,159, di mana kalau nilai korelasi itu kurang dari 0,5, maka korelasinya itu termasuk yang lemah. Sedangkan arah hubungan mereka itu yaitu positif, karena dimana jika jumlah permintaan itu naik, maka tingkat produksinya juga naik, berarti itu ke arah yang positif atau sebanding. Lalu untuk p-value sendiri, itu menentukan H0 diterima atau H0 ditolak. Jadi kalau semisal p-value-nya yaitu di sini 0,4, itu kan merupakan lebih dari 0,5, berarti H0-nya diterima. Berarti di sini itu tidak ada korelasi antara jumlah permintaan dengan tingkat produksi. Namun sebaliknya, jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 itu ditolak. Artinya ada korelasi antara jumlah permintaan dan tingkat produksi seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi. Jadi yang pertama kita klik analyze, lalu kita ke regression, lalu ke linear. Untuk di sini variabel terikatnya kita masukkan tingkat produksi. Sedangkan untuk variabel bebasnya di sini kita masukkan jumlah permintaan. Untuk metodenya sendiri kita menggunakan enter, lalu kita ke statistik. Di sini kita menggunakan regression coefficient-nya itu estimate-nya kita centang, lalu covariance matrix, lalu ada di sini ada model fit, R-squared change, descriptive, part and partial correlation, sama collinearity diagnostic. Jadi ini semua dicentang, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada output dari regresi sendiri, ada
descriptive statistik, correlation, variable, and third, ada model summary, ANOVA, dan coefficient. Nah, di sini kita akan melihat hasil dari koefisien sendiri. Ini ada konstan dan jumlah permintaan. Jadi konstan sendiri di sini nilainya 161,840. Konstan sendiri adalah A, sedangkan untuk yang jumlah permintaan ini B, yaitu 0,65. Dari rumus regresi sendiri yaitu Y sama dengan A plus BX. Jadi di sini Y-nya itu sama dengan 161,840 ditambah 0,065. Seperti itu. Lalu di sini juga ada sigmanya, sama seperti yang dikorelasi tadi, yaitu 0,4, di mana itu lebih dari 0,05, jadi H0-nya itu diterima. Nah, kalau H0-nya diterima berarti di sini tidak ada hubungan regresi antara jumlah permintaan dengan tingkat produksi, seperti itu. Lalu kita ke tabel ANOVA. Di sini kita fokus ke nilai F dan nilai sigma. Jadi di sini ada nilai F-nya yaitu 0,730 dan sigtudelnya masih sama 0,4. Jadi di mana 0,4 ini lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya diterima. Lalu di sini kita ke model summary. Di sini ada R square-nya, R square change-nya itu 0,025, di mana jika dijadikan persen, ini akan menjadi 2,5%. Persentase ini menyatakan untuk pengaruh dari jumlah permintaan, nilai jumlah permintaan mempengaruhi tingkat produksi dari teh hijau itu sendiri. Dan sekian pemaparan learning software. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tupen modul 4 yang akan dikerjakan oleh praktikan semua. Jadi di sini tupennya adalah kalian akan membuat mind map terkait modul 4, dikerjakan manual di kertas gambar A4 dan dihias menarik mungkin. Lalu dikumpulkan maksimal hari Minggu jam 9 melalui link Gform tupen, dan isi mind map tidak diperbolehkan untuk berwarna hitam. Jadi harus benar-benar dihias menarik mungkin dengan warna-warna. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait modul 4 learning software dan soal tupen yang sudah saya berikan pada saat ini.